Karangklesem merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Lebih spesifiknya terletak di Purbalingga bagian barat, berbatasan dengan Desa Karangreja di sebelah utara, Desa Kutasari di sebelah timur, Desa Dawuhan di sebelah selatan, dan Desa Karanggambas di sebelah barat. Desa Karangklesem dikenal sebagai desa yang makmur sejak zaman dahulu dan memiliki segudang sejarah. Banyak ulama masyhur di desa ini yang mensyiarkan ajaran Islam. Salah satu tokoh ulama dan sampai saat ini dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai waliullah yaitu ulama yang bernama Mbah Abdul Wahid. Waliullah merupakan seseorang yang mumpuni dan memiliki atau diberikan karomah khusus dari Allah karena sangat dekat dengan Allah. Berdasarkan wawancara kami kepada Bapak Kiai Setio Izul Haq yang merupakan salah seorang kiai di desa Karangklesem, Mbah Abdul Wahid memiliki nama asli Ruwab bin Abdurrahman yang dikenang karena karomah atau keistimewaan yang dimilikinya dan menjadikan beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam masyarakat Karangklesem. Beliau merupakan putra dari Abdurrahman yang masih memiliki keturunan darah biru dari Prabu Siliwangi. Beliau lahir sekitar tahun 1908 di desa Karangklesem, Purbalingga dan hidup penuh dengan kesederhanaannya. Beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang karena keinginan orang tuanya. Kehidupan di pesantren sangat memprihatinkan terutama untuk kebutuhan makan. Sehingga beliau berinisiatif untuk mencari makan untuk para santri. Setelah cukup lama berada di pondok pesantren, beliau pulang ke kampung halaman untuk mensyiarkan ajaran Islam. Dakwah beliau tidak hanya dilakukan di Karangklesem saja, namun merambah di desa-desa Kecamatan Kutasari dan Sokaraja. Beberapa karomah yang dimiliki oleh beliau selama hidupnya adalah dagangan yang diambil oleh beliau di pasar akan terjual habis.
Sebaliknya, pedagang yang tidak ikhlas, maka dagangannya tidak akan terjual seharian. Masyarakat meyakini bahwa beliau memiliki ilmu ngilpat bumi yang dapat berpindah tempat dalam waktu yang singkat. Beliau dapat menangkap burung dengan cara menitiki saja, maka burung yang hendak ditangkap akan hinggap di tangannya. Namun, sebagian warga memandang beliau sebagai orang yang terlihat gila karena tingkahnya yang tidak wajar. Kebiasaannya yang sering menyabetkan carang atau bambu kecil ke tanaman warga membuat masyarakat resah karena banyak tanaman yang rusak. Namun, ada sebagian masyarakat yang mengamati beliau sampai pergi. Hal tersebut menandakan bahwa akan ada tentara Jepang yang akan melewati jalan tersebut. Hal inilah yang menjadi asumsi masyarakat tentang kelebihan beliau dapat mengetahui kejadian yang akan datang. Pada tahun 1972, Abdul Wahid menghembuskan nafas terakhirnya dalam posisi sedekap di dalam kamar dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Karangklasem. Lokasi menuju pemakaman dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Beliau meninggalkan barang tinggalannya seperti kudi, jas, dan tasbih dari batu. Kudi merupakan salah satu gaman atau senjata yang sering dipergunakan masyarakat Banyumas dalam kehidupan sehari-hari, sebagai peralatan yang digunakan untuk membelah atau memotong benda keras seperti kayu atau bambu, sama fungsinya seperti parang atau bendo.
Kudi hanya memiliki satu sisi tajam berbentuk agak melengkung menyerupai kujang dari Jawa Barat, namun lebih panjang dan lebih besar. Peninggalan Mbah Abdul Wahid yang masih terjaga sampai saat ini hanyalah kudi yang disimpan di kediaman Bapak Suhud di Desa Karangklesem, RT 1 RW 1, dan tasbih yang terbuat dari batu sekarang berada di Wonosobo. Setelah beliau wafat, makamnya kerap dikunjungi oleh para peziarah dari Jawa Timur. Sebelum warga sekitar mengenal kewaliannya, Mbah Abdul Wahid sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Hal inilah yang menyadarkan masyarakat Karangklesem bahwa sebenarnya beliau merupakan seorang wali yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pamungkasnya berupa kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, merupakan penggalan dari surat Al-Anbiya ayat 87 doa Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, yang dewasa ini dijadikan sebagai bacaan zikir. Tata cara ziarah ke makam Mbah Abdul Wahid seperti ziarah pada umumnya. Diutamakan membaca kalimat thayyibah sampai 500 kali. Makam Mbah Abdul Wahid paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Kliwon ataupun pada hari Jumat Kliwonnya.